Nah, setelah minggu kemarin kalian mengerjakan latihan soal bab tekanan, hari ini Ibu akan membahas soal-soal tersebut agar nanti bisa lebih paham lagi, karena minggu depan Ibu akan mengadakan kuis. Oke. Langsung aja kita bahas soal pertama. Itu insya Allah nggak Ibu acak sih soalnya, jadi sama semua soal pertamanya kayak gimana. Soal pertama itu di sini dikatakan sebuah tabung memiliki diameter 14 meter dengan massa tabung itu adalah 3,08 kg dan gravitasi yang bekerja yaitu 10 meter per second kuadrat. Terus ditanya tekanan alas tabungnya berapa. Nah, jadi kita kalau Ibu mengerjakan soal itu sukanya runtut, jadi ditulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah diameter alas tabung. Jadi alas tabung itu kan lingkaran. Kalau misalnya di sini digambar tabung, nah maka alas tabungnya itu bentuknya lingkaran, diameternya itu adalah 14 meter. Kemudian ada massa yaitu 3,08 kg dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah tekanan alas tabung. Jadi tekanan yang bekerja di alas tabung ini. Tekanan alas tabung. Ini ya. Terus gimana cara jawabnya? Nah, kita harus ingat rumus tekanan kemarin apa? Tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan alas. Jadinya kita membutuhkan gaya dan membutuhkan alasnya dulu. Nah, untuk mencari gaya yang bekerja pada si tabung ini itu adalah gaya berat ke bawah. Jadi di sini gaya berat itu rumusnya kan sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi massanya itu 3,08, gravitasinya 10. Jadi 30,8 Newton. Udah nih ketemu F-nya. Ini adalah F-nya. Gayanya atau gaya berat. Nah, sekarang untuk mencari A-nya, alasnya. Untuk mencari alas itu menggunakan luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah pi/r kuadrat. Jadi kita harus mencari jari-jarinya dulu. Nah, untuk mencari jari-jari itu diameter dibagi 2 kan. Nah, diameternya 14. Berarti jari-jarinya adalah 7. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Pi 22/7 dikali 7 kuadrat kali 7. Nah, 7 bagi 7 ini habis, jadi tinggal 22 dikali 7 sama dengan 154 meter kuadrat. Nah, tinggal dimasukin ke rumus yang ini yang pertama, yaitu P sama dengan F per A. F-nya udah ketemu 30,8, A-nya ketemu 30,8 dibagi 154 adalah 0,2 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan alas tabungnya adalah 0,2. Itu untuk tekanan alas tabung. Oke, soal selanjutnya. Ibu bacakan dulu pertanyaannya. Luas penampang sebuah balok adalah 2 meter kuadrat. Balok tersebut berada di kedalaman 10 cm dari permukaan. Ditanya berapa tekanan dan gaya yang dilakukan zat cair terhadap balok yang tercelup dalam zat cair itu jika massa jenis zat cairnya itu 1000 kg per meter kuadrat dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Seperti biasa,
Ibu tulis dulu apa yang diketahui dari soal agar mudah mencari apa yang bisa dipakai. Jadi yang diketahui tadi adalah luas penampang sebuah balok, A-nya ya, itu 2 meter kuadrat. Kemudian ketinggiannya itu 10 cm. Massa jenis atau rho-nya itu 1000 kg per meter kuadrat. Dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi kalau misalnya digambarkan ke dalam sebuah gambar soal ini, itu ada sebuah tempat lah. Nah, kemudian ada zat cair di dalamnya dan ada sebuah balok. Di mana ketinggian dari permukaan ini sampai ke balok itu 10 cm. Jadi diingat ya, kalau ketinggian itu diukurnya dari permukaan zat cair itu, bukan dari dasar. Jadi dari permukaan ke balok paling atas itu 10 cm. Dan ditanyanya itu tekanan hidrostatisnya dan gayanya. Nah, pada pilihan yang Ibu tulis kemarin itu dia kurang 1, jadi Ibu hanya menuliskan pilihan untuk jawaban dari gaya aja, jadi kurang tekanan. Nah, di sini kita akan mencari keduanya. Pertama kita akan mencari tekanannya dulu. Untuk tekanan hidrostatis itu masih ingat rumusnya adalah rho dikali G gravitasi dikali tingginya. Rho-nya adalah massa jenis. Massa jenisnya nih tinggal masukin aja 1000. Gravitasinya juga udah ada, tinggal masukin aja. Nah, tingginya adalah 10 cm. Sedangkan pada ini dia itu menggunakan meter semua. Jadi kita ubah dulu 10 cm itu berapa meter? Berapa meter? Nah, jadi kita mengubahnya matematika meter, di sini ada cm. Jadi dia itu turun 2 ya. Berarti 10 cm itu sama dengan 0,1 meter. Jadi dia dibagi 100. 0,1. Nah, tinggal dikali, hasilnya adalah 1000 Pascal. Sekarang kita mencari gayanya. Nah, gimana cara mencari gaya? Masih ingat rumus dari tekanan P? Tekanan yaitu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Jadi kita udah punya P-nya di sini, udah punya A-nya juga di sini, tinggal mencari gayanya aja. Jadi kita tinggal masukin aja nih. Ini P-nya tekanannya 1000. Gayanya masih belum diketahui. Luas penampangnya itu tadi adalah 2 meter. Jadi untuk mencari P, jadi ini bacanya untuk mendapat 1000 berapa dibagi berapa gitu ya. Jadinya 1000 dikali 2 yaitu 2000 Newton. Jadi gaya yang bekerja adalah 2000 Newton. Oke, lanjut nih ke soal terakhir. Di sini dikatakan alat pengangkut mobil hidrolik mempunyai tuas penekan dengan luas 50 cm kuadrat. Alat itu diisi dengan cairan di mana massa jenis cairannya adalah 1,6 gram per cm. Luas pengungkit mobil 3 meter kuadrat. Nah, alat itu digunakan untuk mengangkat mobil dengan massa 2700 kg. Berapa gaya yang dikerjakan pada tuas penekan? Kalau misalnya digambar,
untuk soal ini menggunakan prinsip dari hukum Pascal ya. Nah, ini jadi di sini ada alat pengangkut mobil hidrolik dan di sini adalah tuas penekan. Kemudian di sini itu luas pengungkit mobilnya. Jadi di sini mobilnya. Nah, anggaplah ini mobil ya. Nah, yang kita ketahui dari soal, kalau misalnya luas penekan ini itu punya luas 50 cm kuadrat. Dan kalau yang di sini itu 3 meter kuadrat. Nah, mobilnya itu punya masanya 2.700 kg. Di sini ada zat cair ya. Di sini ada zat cair. Massa jenis zat cairnya, ρ-nya itu 1,6 gram per sentimeter. Apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah gaya. Gaya pada tuas penekan. Jadi F di sini untuk menekan. Berapa untuk menekan kayak gitu. Nah, diketahui kalau misalnya tekanan pada tuas penekan di sini sama dengan tekanan yang bekerja pada mobil. Jadi kalau misalnya di sini diberi tekanan sekian, di sini juga tekanannya sama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini anggaplah bagian nomor 1, ini bagian nomor 2. Tekanan pada bagian nomor 1 itu sama dengan tekanan pada bagian nomor 2. Nah, tekanan itu diturunkan dengan rumusnya yaitu F1 per A1 itu sama dengan di sini yaitu F2 per A2. Nah, tinggal kita memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus-rumus ini. Gaya di sini adalah yang ditanyakan. Nah, ini adalah luasnya yaitu 50. Di sini gayanya itu merupakan gaya berat ya. Jadi ingat tadi M dikali G yaitu 2.700 dikali G-nya, gravitasinya 10. Jadi kalau misalnya tidak diketahui atau tidak ditulis pada soal gravitasinya, itu kalian tulis aja 10 gravitasinya. Berarti di sini 2.700. Ya. Ini 2.700. 27.000. Ya, 27.000. Nah, alasnya ini itu kita ubah dulu ke sentimeter. Jadi 3 meter berapa senti? Jadi turun 2, jadinya karena di sini kuadrat, 3 meter kuadrat, berarti dia dikali 100 kuadrat, yaitu dikali dengan 10.000, jadinya 30.000. Jadi kayak gini ya, ini meter. Nah, kalau dia kan kalau turun 1 10. Nah, karena dia kuadrat setiap turun itu 100. Jadi ini turun 100 ditambah turun 100 lagi, berarti 100 nolnya 2 karena turun 2 kali, nolnya 2 ditambah 02 lagi. Jadi nolnya ada 4. 27 dibagi 30 itu 27 bagi 7 9. Jadi ini hasilnya 0,9. Berarti gayanya itu sama dengan 0,9 dikali 50, yaitu 9 kali 5 45 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan pada tuas penekan untuk mengangkat mobil tersebut adalah 45 Newton. Jadi itu tadi pembahasannya. Selanjutnya kita akan pelajari bab tekanan, tapi part yang selanjutnya yaitu tentang hukum Archimedes, berjalan dan berhubungan, dan tekanan pada sistem peredaran darah. Oke anak-anak, kita melanjutkan materi tekanan zat. Setelah kalian
melihat pembahasan soal, sekarang kita lanjut ya. Jadi pada materi ini nantinya itu akan dibahas tentang bejana berhubungan, hukum Archimedes, tekanan darah, dan tekanan pada transportasi sel. Yang pertama yaitu bejana berhubungan. Jadi misalnya di sini dikatakan bahwa permukaan zat cair yang tidak bergerak dalam suatu bejana atau bejana berhubungan selalu terletak dalam bidang datar. Jadi misalnya ada bejana ini kayak tempat gitu. Di sini ada contohnya, ada yang seperti ini, seperti U, kemudian ada yang berbagai macam bentuk. Nah, kemudian diisi dengan zat cair, anggaplah di sini air. Nah, dan air itu dia diam, tidak bergerak, maka dia terletak dalam bidang datar. Jadi kalau misalnya kita ambil garis lurus, dia ini ketinggiannya sama. Nah, ini ketinggiannya sama. Nah, misalnya dimiringkan bejana itu, maka tingginya itu tetap sama. Ya, nah ini kan tingginya tetap sama, nggak tinggi di sini karena dia lebih tinggi kayak gitu. Jadi tingginya tetap sama. Nah itu yang dimaksud bahwa permukaan zat cair itu tingginya itu sama pada sebuah bejana berhubungan. Kemudian misalnya dalam bejana berhubungan itu ada dua macam zat cair, contohnya minyak dan tanah, ternyata ketinggiannya berbeda. Nah, jadi kalau misalnya dalam bejana berhubungan itu hanya ada satu zat cair dengan massa jenis yang sama, dia tingginya akan sama, kayak gini, meskipun dimiringkan. Nah, kalau misalnya ada dua zat cair yang berbeda, maka ketinggiannya berbeda. Kenapa? Karena minyak tanah itu memiliki massa jenis yang berbeda dengan air. Namun, meskipun ketinggiannya berbeda, tekanan zat cair pada kedalaman yang sama adalah sama. Jadi, tekanan zat cair di sebelah sini dengan tekanan pada sebelah sini itu sama. Kalau misalnya kita bagi dua ya, jadi sebelah sini itu tekanannya sama dengan sebelah sini. Nah, hal ini dapat disimpulkan dengan persamaan yang kalian lihat di kolom sebelah kanan. Jadi, P atau tekanan P1 itu sama dengan P2. Nah, kalau dijabarkan, P itu kan sama dengan rho atau massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi, massa jenis kali gravitasi pas ketinggian yang sebelah sini itu sama dengan tekanan atau massa jenis dikali gravitasi dan ketinggian yang sebelah sini. Dengan rumus ini nanti kita bisa mencari ketinggian dari minyak tanah dan ketinggian dari air. Nah, kalau misalnya kita anggap gravitasinya sama karena bejana ini pastinya berada dalam tempat yang sama, itu kita bisa anggap, karena kita bisa coret ya G-nya. Jadi misalnya kita G-nya ini anggaplah dia sama, jadi dia sama kita coret. Jadi tinggal massa jenis dikali ketinggian aja. Nah, jadi tinggal rho dikali H atau height, kayak gitu. Nah, kemudian hukum Archimedes. Kalau misalnya ya, ada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, gaya ke atas ini itu disebut sebagai gaya Archimedes. Maksudnya gimana? Nah, ini coba kalian perhatikan GIF atau video di sebelah kiri ini. Jadi di sini ada balok warna kuning, itu dicelupkan ke air yang ada di dalam sebuah tabung. Nah, ketika balok ini dicelupkan ke dalam air tersebut, nah ini dicelupkan, maka akan ada air yang berpindah ke sini. Nah, air yang berpindah ke tabung B itu dia merupakan gaya yang bekerja pada bejana ini gitu. Jadi itu disebut dengan gaya Archimedes. Nah, nih. Gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi kalau kita menghitung zat cair yang dipindahkan, kita bisa mendapatkan gaya ke atas ini. Kayak gitu. Nah, letak benda pada satu zat cair itu
Di sini digunakan menjadi 3, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Apa yang dimaksud dengan mengapung? Yang dimaksud dengan mengapung itu kalau misalnya benda itu dia sebagian berada di udara dan sebagian berada di zat cair tersebut. Dan di sini dijelaskan bahwa kita anggap B itu benda, ya, C itu cair, zat cairnya, bahwa massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis yang zat cair, jadi dia bisa mengapung. Kalau yang melayang berarti benda itu terletak di antara, tidak nyampe ke permukaan pun tidak nyampe ke dasar, jadi dia ada di antara gitu ya. Melayang berarti dia massa jenisnya sama dengan massa jenis zat cairnya. Jadi benda itu memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis zat cair sehingga dia bisa melayang. Nah, kalau tenggelam itu berarti massa jenis dari benda tersebut itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Nah, hukum Archimedes ini itu digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada kapal selam, kemudian kapal yang nggak selam, atau kapal feri kayak gitu. Nah, kenapa kok kapal selam itu dia bisa ada di permukaan, terus orang-orang kan masuk, kemudian dia nanti bakal menyelam ke dasar. Nah, itu kok bisa kayak gitu? Jadi, di kapal selam itu ada pompa air yang mengeluarkan air di rongga udara. Coba kalian lihat atau cari referensinya di buku paket ya, itu kayak gitu contohnya. Jadi hukum Archimedes ini digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang itu kita bahas tekanan tapi dalam peredaran darah yang kita bahas kemarin atau bab kemarin ya. Jadi kalau misalnya jantung itu memompa darah kan ya kemarin. Nah, dulu ada tekanan darahnya. Pernah nggak sih kalian itu periksa ke dokter dan diperiksa tekanan darahnya? Oh, tekanan darahnya 120/80 mmHg. Atau misalnya setelah diperiksa ke dokter, oh ini tekanan darahnya rendah, jadi harus banyak istirahat, terus harus banyak minum susu, kayak gitu. Oh ini tekanan darahnya tinggi, jadi nggak boleh makan sate kambing, kayak gitu ya. Nah itu kita dapat mencari tahunya melalui alat yang dinamakan dengan stetoskop. Nah, jadi tekanan darah itu ada yang dinamakan dengan sistol dan juga ada yang dinamakan dengan diastol. Sistol itu merupakan tekanan ketika jantung memompa darah. Jadi ketika jantung memompa, nah jantung memompa kan dia jadi lebih kecil ya. Itu darah dari bilik kiri masuk ke dalam aorta. Nah, ketika darah dari bilik kiri dipompa masuk ke dalam aorta, itu yang dinamakan dengan sistol. Nah, jadi angka yang ditunjukkan adalah angka ketika jantung melakukan kontraksi. Kemudian kalau diastol ini adalah tekanan pada jantung saat periode istirahat di antara detak jantung. Jadi ketika jantung itu berelaksasi, dia volumenya mengembang. Nah, itu ketika jantung berelaksasi, darah dari vena masuk ke dalam serambi kanan, nah itu saat diastol. Maksudnya gimana sih Bu? Nah, ini misalnya ada angka, kalau misalnya kalian periksa ke dokter, terus pakai stetoskop, terus ditemukanlah tekanan darah kalian sejumlah ini ya. Jadi 120/80 ini merupakan tekanan darah dari orang normal dewasa ya. Itu 120/80. Nah, angka 120 itu menunjukkan sistol atau jadi tekanan ketika jantung berkontraksi. Nah, kalau 80 itu dinamakan dengan diastol, yaitu ketika jantung berrelaksasi. Ketika kalian periksa kemudian misalnya angkanya di bawah ini, itu kemungkinan mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah. Kalau di atas berarti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kalau misalnya kalian lupa, silahkan kalian review lagi sistem peredaran darah kemarin. Nah, tekanan ini itu juga dimanfaatkan oleh sel-sel pada makhluk hidup, baik itu di tumbuhan, di hewan, ataupun di sel atau makhluk hidup tingkat 1 kayak amuba kayak gitu. Jadi tekanan ini dimanfaatkan dalam proses transport molekul. Nah, transport molekul ini
dia dibagi jadi 3 macam berdasarkan apa yang berpindah dan menggunakan energi apa enggak. Itu dibagi jadi 3, yaitu ada yang dinamakan difusi, osmosis, dan transport aktif. Nah, kalian masih ingat nggak konsep hipotonis harusnya itu ya, konsep hipotonis dan hipertonis yang kalian sempat belajar di SD. Nah, kalau misalnya belum, Ibu jelaskan dulu secara singkat. Jadi, hipotonis itu adalah larutan dengan konsentrasi rendah. Jadi, kalau kalian ingat zat terlarut dan zat pelarut ya. Jadi, zat yang terlarut itu kan misalnya kayak kita anggap kita mau masukin gula ke dalam air ya. Nah, kalau misalnya kita masukin gulanya itu sedikit aja, ini yang merah-merah ini gula lah, cuma 3 butir gitu ya. Cuma 3 butir, terus kita masukkannya itu ke dalam air seginilah, ke dalam segelas air, maka dia ini kalau dibandingkan dengan segelas air juga dengan volume yang sama, anggap ini volume sama, tapi gulanya itu lebih banyak. Ini aku gambar dulu deh ya. Dia gulanya lebih banyak jumlahnya, nggak cuma 3 butir aja, tapi banyak. Misalnya 5 sendok. Nah, ini 5 sendok gula, kalau ini cuma 3 butir. Maka yang gelas A, ini gelas B. Maka yang gelas A itu dia bersifat hipotonis terhadap gelas B, dan gelas B bersifat hipertonis terhadap gelas A. Maksudnya, gelas A ini konsentrasinya itu lebih, kepekatannya atau konsentrasinya itu lebih rendah ketimbang dengan gelas B. Karena di sini 5 sendok gula di gelas B. Dan gelas B itu konsentrasinya lebih tinggi atau lebih pekat terhadap gelas A. Nah, gula merupakan zat terlarut yang dilarutkan. Air merupakan zat pelarut yang melarutkan. Ingat-ingat ya. Difusi itu berdasarkan ada tidaknya yang membantu, dia dibagi jadi 2, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Nah, kalau difusi sederhana itu merupakan perpindahan molekul dari larutan hipertonis ke larutan hipotonis. Contohnya di sini ada tinta dan ada air di sebuah tabung. Nah, mana yang hipertonis? Ya, jadi yang hipertonis yaitu tinta, dia lebih pekat. Sedangkan hipotonis konsentrasinya rendah yaitu air tadi. Nah, difusi sederhana itu berpindahnya larutan hipertonis. Jadi yang berpindah adalah tinta. Jadi tinta ini ketika diteteskan ke dalam air di dalam tabung, dia akan menyebar sehingga si air pada tabung warnanya jadi ungu. Nah, tinta yang menyebar kayak gini ini dinamakan dengan difusi. Jadi dia itu berpindah sehingga airnya warna ungu kayak gitu. Kalau yang terfasilitasi atau difusi terbantu, itu dia dibantu oleh protein pembawa. Jadi sama, dia juga merupakan perpindahan molekul dari yang hipertonis, konsentrasinya tinggi, ke hipotonis, konsentrasinya rendah, tapi ada yang bantu. Nah, kalau tadi tinta kan gak ada yang bantu, dia nyebar-nyebar sendiri aja. Kalau misalnya yang difusi terfasilitasi, dia ada yang bantu. Siapa yang bantu? Yang bantu adalah namanya protein pembawa atau protein karier. Ini yang warna kuning. Jadi ini merupakan gambaran dari sel. Nah, ini harusnya kalau misalnya ini digambar penuh, maka selnya bentuknya gini lah lingkaran ya. Nah, ini cuma diambil segini aja. Di sini merupakan bagian luar sel, dan sedangkan yang di sini bagian dalam sel. Nah, bagian luar sel itu dia bersifat konsentrasinya lebih tinggi atau hipertonis. Sedangkan yang di dalam sel dia bersifat hipotonis atau konsentrasinya lebih rendah. Jadi molekul-molekul yang warnanya merah ini dia mau masuk ke dalam sel. Nah, dia nggak bisa masuk gitu aja karena di sini ada fosforifid di fosfat ya. Jadi dia dibantu dengan protein, ini dibantu.
Jadinya akhirnya dia bisa masuk. Nah, proses masuknya itu dia tanpa menggunakan energi. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa pada difusi terfasilitasi atau terbantu dia masuk tanpa menggunakan energi. Jadi, kita tidak butuh atau kita tidak memerlukan energi dalam transport si zat ini. Itu tadi difusi, kemudian osmosis. Nah, kalau tadi difusi itu yang berpindah hipertonis, kalau yang osmosis itu yang berpindah adalah hipotonisnya atau cairan yang memiliki konsentrasi lebih rendah. Jadi, dan harus ada membran semi-permeabel. Ini membedakan difusi dan osmosis. Jadi, kalau osmosis itu ada membran semi-permeabel. Membran semi-permeabelnya adalah semua membran yang dia semi, jadi dia ada yang bisa masuk, ada juga yang nggak bisa masuk ke dalam membran tersebut. Di sini, nih kan ya, molekul gulanya nih warna oranye, terus molekul airnya nih warna biru. Nah, jadi bagian A itu dia hipotonis karena molekul gulanya cuma 1. Sedangkan bagian B dia molekul gulanya ada 5, jadi dia bersifat hipertonis. Nah, yang hipotonis, yang konsentrasi rendah, yang A, yang molekul gulanya 1, akan berpindah ke yang B. Nih, jadi yang A berkurang. Dari ketinggian segini jadi cuma segini aja. Berkurang kan dia? Berpindahnya kemana? Berpindahnya ke yang B ini. Yang berpindah itu adalah airnya atau zat pelarutnya. Jadi gulanya nggak berpindah ya, dia tetap 1 aja. Yang berpindah itu cuma airnya. Nah, untuk osmosis ini misalnya kalian tuh kurang paham gimana sih Bu, masih awam gitu ya. Kalian bisa nyoba menggunakan kentang. Jadi nanti kentang dipotong kubus, terus bawahnya itu nggak dilubangin sih apa ya, dicetok gitulah. Jadi bentuknya kayak gini, ini kentang. Nah, nanti kentang ini itu ditaruh di mangkok. Ya, ditaruh di mangkok. Mangkok ini isinya air. Silahkan kalian isi air. Nah, di kentang yang telah dibuat cekung gitu, itu kalian isi dengan larutan gula. Nah, setelah kentang ini didiamkan selama 1 jam lah misalnya, maka nantinya kentang ini yang tadinya di dalam itu larutan gulanya cuman 2 cm, dia bisa bertambah menjadi 5 cm. Kayak gitu. Jadi dia bisa bertambah. Masa sebu gitu. Iya, coba misalnya kalian coba sendiri di rumah deh. Kan kentang banyak ya, pasti ibunya punya. Atau nggak punya, bisa beli ke Melijo atau kemana gitu. Nah, coba kalian melakukan percobaan ini. Jadi kentang dibentuk kayak gelas gitu, dibentuk kubus, terus tengahnya apa ya tuh ya, digali lah. Jadi ada lubangnya, terus diisi dengan larutan gula, jangan banyak-banyak. Kemudian diletakkan di mangkok isi air. Nanti larutan gulanya itu akan bertambah tinggi karena airnya ini akan berpindah ke dalam sini. Jadi kentang itu merupakan bersifat atau sebagai membran semi permeabel dalam percobaan ini. Kayak gitu osmosis. Dan yang terakhir adalah transport aktif. Jadi transport aktif ini dia itu perpindahan molekul melalui membran sel, dia menggunakan energi. Jadi dia pakai energi, beda dengan difusi terfasilitasi yang nggak pakai energi. Nah, kalau transport aktif pakai energi. Nah, transport aktif ini menggunakan perbedaan konsentrasi dari sodium dan potasium. Jadi disebut sebagai sodium potasium pump atau ini bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu berarti natrium kalium pompa. Pompa natrium kalium kayak gitu. Jadi di sini ada molekul natrium di dalam sel. Setelah dia terikat pada protein, dia kan pakai energi nih P. Nah, proteinnya itu bisa membuka, jadi natriumnya bisa keluar sel, dan ion-ion kaliumnya itu bisa terikat. Nah, akhirnya melepas. Kayak gitu transport aktif. Jadi transport aktif ini butuh energi, itu aja linknya. Nah, transport aktif ini kalau di dalam sel, dia itu ada yang namanya endositosis, ada yang namanya eksositosis. Kalau endositosis itu berarti dia makan. Endo, makan. Jadi
atau memasukkan, endo itu kan ke dalam, memasukkan. Jadi ada molekul di luar sel, dia itu dimasukkan ke dalam sel. Kalau exo bukan exo grup K-pop, jadi eksositosis di sini itu mengeluarkan. Ada molekul di dalam sel yang dikeluarkan ke luar sel. Biasanya kalau endositosis ini dia memasukkan bahan-bahan yang diperlukan sel. Kalau eksositosis ini dia mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari sel. Misalnya sel yang sudah rusak ataupun sisa hasil pembakaran gitu. Nah, kalau di tumbuhan gimana, Bu? Nah, kalau di tumbuhan ini ada yang konsep namanya turgid. Jadi, misalnya ini adalah gambaran sel tumbuhan ya. Nah, kita tahu bahwa sel tumbuhan itu punya yang namanya dinding sel. Masih ingat di kelas 7 kemarin? Jadi sel tumbuhan itu punya yang namanya dinding sel sehingga dia itu dapat kaku dan tegak. Nah, kalau misalnya kita sayat epidermis dari tumbuhan, kemudian kita letakkan di bawah mikroskop, dan kita tambahkan larutan gula di sekeliling sel, di sini ya. Nah, berarti kan lingkungan di luar sel itu konsentrasinya lebih tinggi, hipertonis, ketimbang yang di dalam sel. Jadinya nanti air itu akan keluar. Nah, sehingga dia mengalami plasmolisis, seperti gambar yang pertama. Jadi mengkerut membrannya. Kayak gitu, karena di sini ada larutan gula. Nah, kalau misalnya kita tambahin air lagi, itu nanti air yang larutan gulanya kita buang, kita tambah air, nah airnya itu akan masuk ke dalam sel, sehingga membrannya bisa kembali lagi, kayak gini. Nah, kalau misalnya kita tambahkan larutan yang lebih hipotonis ketimbang sel, itu airnya akan masuk, sehingga dia akan mengembang. Nah, itu yang dinamakan dengan turgid. Ketika kalian melihat tumbuhan yang layu, berarti sel itu ada dalam posisi plasmolisis atau posisi biasa. Tumbuhan itu harus berada dalam posisi turgid biar dia bisa daunnya tegak atau bunganya mekar. Kayak gitu ya. Airnya itu nanti disimpan di mana? Airnya itu nanti akan disimpan di vakuolanya nih. Vakuolanya di sini. Jadi itu mekanisme atau sistem dalam tumbuhan untuk mempertahankan bentuknya. Jadi dia tidak mengkerutkan dinding selnya, tapi hanya mengkerutkan membran selnya aja. Nah, itu dia tadi pembahasan tekanan. Sisanya kan kemarin udah ya, sekarang berarti tekanan udah selesai semua. Kalau kalian bisa latihan soal di uji kompetensinya di buku paketnya, tidak usah dikumpulkan, jadi kalian kerjakan aja. Nah, minggu depan kita akan melakukan kuis. Insya Allah, Bu Warda kuisnya itu tidak di e-learning atau Google Form. Bu Warda pingin nyoba di kuis atau di Kahoot. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui wali kelasnya. Jadi, prepare yourself and be ready buat minggu depan. Sampai jumpa dan bye-bye.